guys, kembali lagi bersama gua di Sakahyang Review. By the way, apa kabar para pecinta film Kopet yang masih belum wareg? Bersiaplah karena kita akan membahas sequel yang sudah lama kalian tunggu-tunggu, berjudul The Strangers Chapter 2 tahun 2025, dimana sequel ini merupakan kelanjutan dari film dengan judul yang sama dan tentunya pernah dibahas tahun lalu. Bagi yang belum nonton, silahkan tonton dulu dan cek di pin komentar. Oke lah, daripada banyak basa-basi bau terasi, mending kita langsung saja ke pembahasannya. Dan jika kalian suka dengan channel ini seperti biasa, silahkan subscribe aja biar gak ketinggalan video menarik lainnya dari Sakahyang. Sequel lanjutan ini diawali dengan diperlihatkannya kewes kuplukan bernama Sally yang mendatangi kabin terpencil di tengah derasnya hujan. Dan rupanya Sally Kupluk merupakan salah satu selir psikopat Karunggoni yang meneror Maya di sequel pertama. Dan kini aksi mereka terus berlanjut dengan akan menghabisi salah satu korban lainnya. Singkat waktu, scene beralih pada Maya yang berhasil selamat dari serangan psikopat saat kumpul banteng bersama pacarnya yang bernama Rian. Dan seketika Maya tak bisa menahan tangis saat Pak Dokter yang melakukan penanganan memberitahu jika kami sudah berusaha sebaik mungkin, namun Rian tidak mampu mereka selamatkan. Di siang harinya, saat kondisi Maya mulai stabil, Maya harus menjalani sesi interogasi dari apa yang ia alami di kabin berdarah bersama Rian. Ritual. Mendengar hal itu, Sheriff sepuh bernama Richard dan bawahannya yang bernama Walter berjanji akan secepatnya menyelidiki dan mengungkap kasus ini. Singkat waktu, malam pun poek saat Richard dan Walter ngopi di Ojon Cafe. Cededeh yang penasaran langsung menanyakan perkembangan kasus Kopet yang terjadi di kabin Mang Aceng. Lantas mereka mengungkapkan jika hanya satu orang yang bisa diselamatkan, yaitu seorang remaja bernama Maya yang saat ini menjalani perawatan di Ojon's Hospital. Namun di saat itu pula, Sally Kopet yang sedang nongkrong seakan tak percaya saat mendengar kabar tersebut. Sementara di rumah sakit, di tengah hujan geledek, ia yang termenung kembali teringat pada kebersamaannya dengan Ayang Rian saat memainkan piano Unyil-Unyil Usro. Di tengah malam, Maya langsung terbangun setelah merasakan firasat buruk. Hingga tak lama kemudian, seketika Maya pun panik saat mendengar suara gaduh dari arah luar. Melihat situasi rumah sakit yang tiba-tiba hening, Maya pun merasa jika psikopat Karunggoni masih mengincar dirinya. Di tengah situasi mencekam, Maya pun kesal saat sutradara kembali menyelipkan adegan susah sinyal, padahal tadi siang sinyalnya baik-baik saja. Dan kini, Maya berusaha mencari jalan keluar lain dari rumah sakit ini. My God, sontak Maya pun panik saat melihat psikopat Karunggoni sedang mencari keberadaannya. Di tengah kepanikan, Maya berusaha mencari tempat persembunyian. Sesampainya di basement, Maya bergegas melanjutkan pelariannya. Akan tetapi, psikopat Karunggoni memiliki insting yang tajam.
Di tengah kepanikan, Maya yang berusaha mencari jalan keluar malah nyasar ke kamar mayat. Dan saat semua pintu malah terkunci, Maya yang mendengar kedatangan psikopat Karunggoni terpaksa harus bersembunyi di dalam lemari mayit. My God, sungguh kebetulan yang bikin nyeri dada, di mana Maya malah bersembunyi di lemari mayat gebetannya. Sungguh malang. Definisi hoki di atas penderitaan orang. Maya pun selamat setelah Ujang si OB magang menjadi sasaran saat sedang lembur mencari nafkah. Hingga setelah psikopat Karunggoni pergi, tangis Maya pun pecah saat melihat jasad Rian bersama kenangan-kenangan indahnya saat sedang kumpul banteng. Sesaat kemudian, Maya akhirnya berhasil keluar dari rumah sakit. Di tengah hujan yang cukup lebat, Maya langsung ngabret untuk mencari bantuan. Namun sueknya, psikopat Karunggoni malah melihat Maya yang sedang Kiki ciprikan. Singkat waktu, Maya yang sampai di peternakan langsung berusaha mencari bantuan. Namun tanpa ia sadari, pergerakannya sedang diintai oleh psikopat bertopeng Sarimin Doger Monyet. Hingga sesampainya di dekat kandang, Maya yang sudah lelah berusaha mencari kunci koblak peternakan. Suwe lagi, aksinya pun malah tergap oleh pemilik peternakan. Lantas Maya yang panik meminta Cetati untuk menelepon bantuan karena saat ini dirinya sedang dikejar-kejar oleh psikopat. Tapi tiba-tiba setelah Cetati tewas terkena crossbow, Maya bergegas pergi ke kandang untuk mencari alat yang bisa dijadikan senjata. Setelah menemukan garpu titan, Maya yang melihat psikopat Doger Monyet datang bersiap melakukan penyergapan. Hampir saja Maya tercium mobil yang melintas. Dan sungguh kebetulan, si pengendara ini adalah Suster Danika. Ia pun langsung mengajak Maya masuk ke dalam mobil. Setelah memberikan jaket pada Maya, Danika yang mengajak Maya pulang ke kosan berusaha menenangkannya. Ia pun meyakinkan Maya jika semuanya akan baik-baik saja. Tapi di saat itu pula, Maya yang overthinking malah mencurigai Danika sebagai komplotan psikopat Karunggoni. Hingga di tengah perjalanan, Danika langsung menghentikan mobilnya saat melihat dua rekannya yang meminta tebengan, di mana hal itu semakin membuat Maya panik dan mencurigai Danika bersama circle-nya. Meet our idiot roommates. Dick stain here. Forgot the keys in my... Setelah Greg dan Wayne datang, kecurigaan Maya semakin menjadi saat melihat tato Smile di leher Greg, di mana hal itu membuatnya teringat pada simbol yang ditinggalkan psikopat saat melakukan aksinya.
Dengan jurus paduli bagong, Maya yang panik nekat melompat dari mobil dan ngapruk ke dalam ruyuk. Melihat kegalauan Maya, Danica yang tidak ingin kesambet meminta rekan-rekannya untuk pergi saja dan jangan ambil pusing. Di pagi buta, Maya pun baru merasakan sakit di jahitan perutnya yang kembali terbuka. Tapi untungnya, ia sempat membawa medkit dari mobil Danica. Lantas meskipun takut, mau tak mau ia harus menjahit sendiri luka di perutnya. Singkat waktu setelah jauh berjalan ceker, Maya yang capek memutuskan untuk beristirahat. Namun di saat itu pula, psikopat yang sedang melakukan pencarian malah menemukan bekas perban yang berdarah. Dirasa Maya tidak jauh dari sini, mereka langsung pergi ke kandang guna membebaskan hewan buas piaraannya. Kembali pada Maya saat sedang menghangatkan diri, seketika ia pun panik saat mendengar suara kurusuk dari dalam ruyuk. Rupanya piaraan psikopat ini adalah seekor bagas alias bagong ganas. Melihat ada kesempatan, Maya pun merangkak guna mengambil belati Rambo untuk melakukan perlawanan. Akhirnya, berkat the power of kepepet, Maya pun berhasil menghabisi bagas ini. Selang beberapa saat, psikopat pun syok parah saat melihat bagong piaraannya telah modar. Di tengah kekesalan, ia pun bergegas melanjutkan pencarian. Sementara itu, dengan cekernya yang pincang, Maya pun melongo saat dirinya malah kembali ke kabin Mang Aceng yang pernah ia sewa bersama Rian. Setelah mengingat tragedi kopet yang terjadi, Maya yang salatri bergegas pergi ke dapur. Lantas sebelum pergi, Maya bergegas mengambil barang-barangnya yang tertinggal di kabin ini. Namun setelah persiapan selesai, seketika Maya pun panik saat mendengar kedatangan seseorang. What the fuck? Dikira psikopat, rupanya AKP Billy sedang bertugas untuk membawa barang-barang Maya yang tertinggal di TKP. Hingga sesaat kemudian, Billy yang melihat Maya terluka langsung mengajaknya pergi. Nice. Sontak Maya pun syok parah saat melihat Billy tewas kelilipan panah. Melihat komplotan kopet datang, Maya langsung tancap gas.
Apakah Maya akan baik-baik saja? Singkat cerita, dengan hanya menggunakan cangcut dan tank top, Maya yang baru siuman merasa menyesal telah suuzon kepada Danica dan teman-temannya, karena ternyata mereka adalah orang-orang baik yang telah menolong dan mengobati seluruh luka di tubuhnya. Lantas, Maya yang tidak enak hati langsung pergi ke ruang tengah untuk berterima kasih pada Danica yang telah menolongnya. And you were born in sin, and that people who seem to be good and wholesome, we all know the story of a woman. Namun di saat itu pula, Greg yang oleng bir peletok langsung mengungkapkan unek-uneknya. Terlebih dirinya merasa tidak terima pada kelakuan Maya yang seolah menganggap dirinya sebagai setan. Di mana Greg menambahkan, jika tato semile yang ada di lehernya merupakan tanda anggota remaja gereja yang ada di kotanya. Hingga di tengah ketegangan, Danica pun datang dan meminta Greg untuk pergi ke kamar. Lantas, sambil mengembalikan HP milik Maya yang terjatuh di rumah sakit, Danica meminta Maya untuk beristirahat. Sekembalinya ke kamar, Maya yang masih belum tenang langsung menghalangi pintu menggunakan bupet. Hingga sesaat kemudian, Maya pun heran saat mendengar percekcokan Danica dan Greg yang akan pergi ketika sedang oleng parah. Di saat itu pula, Maya yang berusaha meminta bantuan kembali kesal saat pesannya tidak bisa terkirim meski sinyal WiFi terlihat sangat baik. Melihat fenomena ini, seketika Maya merasakan firasat buruk akan kedatangan psikopat. My God, entah dari mana datangnya, psikopat doger monyet tiba-tiba berada di kamar. Dirasa psikopat telah pergi, Maya pun mengendap-endap keluar untuk kabur. Sontak Maya pun syok parah saat melihat Danica dan Sarah yang tewas dengan keadaan tersekap. Melihat mobil ambulan yang terparkir, Maya yang panik bergegas meminta bantuan. Untung saja dengan menggunakan gunting, Maya berhasil menyucuk psikopat doger monyet sampai mengalami migrain ekstrim. Akan tetapi kengerian tak cukup sampai di situ. Edian sekali lagi-lagi dengan jurus paduli bagong, Maya pun berhasil selamat dari cekikan psikopat. Hingga di tengah rasa encok dan pegalinu, Maya yang penasaran bergegas mendekati jasad psikopat yang terkapar guna mengetahui siapa sosok di balik topeng Sarimin ini. Namun baru saja akan membuka topengnya, Maya langsung kabur saat mendengar kedatangan seseorang. Sekuat-kuatnya Kopet, ia pun menangis saat mengetahui Sally yang merupakan gebetannya telah tewas.
Hingga di tengah kesedihan, psikopat Karunggoni langsung teringat pada kenangan-kenangan indahnya bersama Sally di masa lalu. Di mana 20 tahun lalu, Sally merupakan seorang gadis SD pendiam dan tak punya banyak teman. Namun meskipun begitu, kebahagiaan Sally selalu terpenuhi asalkan ia bisa selalu melihat kebangoran seorang bocah yang kita sebut saja namanya sebagai Anton. Kenapa Anton? Karena psikopat Karunggoni belum disepil oleh sutradaranya. Hingga saat para murid masuk kelas, Sally yang kuulen malah anteng bermain pasir dengan bonekanya yang ia beri nama Sarimin. Singkat waktu, kedekatan Sally dengan Anton semakin terjalin, di mana mereka mempunyai hobi yang sama, yaitu bermain-main dengan bagong. Namun di tengah kebahagiaan, Sally pun kesal saat melihat teman sekelasnya yang bernama Tamara malah ditolong oleh Anton. Rupanya meskipun Sally masih bocil, namun kecemburuannya sudah seperti artis FTP di SCTP. Singkat waktu, kecemburuan Sally semakin memuncak saat ia melihat Anton malah semakin akrab dengan Tamara. Jelas saja Sally semakin panas dada saat melihat Tamara malah mencium Anton. Dan saat Tamara mengajak Anton bermain sekali lagi, sesuatu yang mengerikan pun terjadi. I'm waiting. Oh my god, dengan menggunakan batu wahangan, Sally yang cemburu akhirnya merujak Tamara sampai mokad. Setelah mengingat kenangan kopet itu, psikopat Karunggoni yang murka berniat untuk menuntut balas pada kematian pacarnya. Namun sueknya, film ini keburu bersambung seperti sinetron dan katanya akan dilanjutkan di chapter ketiga yang mungkin saja akan muncul tahun depan. Bagaimana, film yang cukup kentang bukan? Dari film ini kita hanya tahu jika psikopat Karunggoni sebenarnya berpacaran dengan psikopat Sarimin yang bernama Sally. Dan kini setelah kematian Sally, psikopat Karunggoni akan semakin murka terhadap Maya. Oke lah, kita tunggu saja kelanjutannya di chapter yang ketiga. IMDb untuk film ini adalah 4,8 dan menurut Sekah yang cocok saja dengan nilai segitu. Mungkin segini saja review dan pembahasan film Strangers chapter 2 2025. Jangan lupa like, share, dan subscribe supaya kalian tidak ketinggalan jika ada video menarik lainnya dari Sekah yang. Thanks for watching and see you on next video. Bye-bye.